Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan di surah Al-An'am. Kita sampai pada ayat 91. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu. Kita wakaf di sini, maka kita panjangkan dua harokat ini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Wa ma fathah diikuti alif, ma dua harokat kita panjangkan. Wa ma qadarullaha. Ada huruf waw yang tidak berharokat. Ini tidak berfungsi sebagai mat. Maka kita langsung masuk pada lam jalalah. Rullaha. Lam jalalah kita baca tafkim karena didahului dhammah. Qadarullaha haqqa. Masuk dulu pada huruf qaf yang bertasdid. Haqqa qadrihi. Haqqa. Huruf ha jangan tertukar ha. Ya, huruf ha ini terkadang rentan sekali dengan huruf ha. Ha. Haqqa qadrihi. Qad. Huruf qaf berikutnya yang bertemu dengan huruf dal sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sughra. Jangan lupa dipantulkan. Qad. Dadi dubad. Qad. Qadrihi. Hadhamir yang berharokat panjang dan bertemu hamzah di sini namanya mad shila tawilah. 5 harokat kita panjangkan. Qadrihi idz qalu. Berikutnya huruf dzal, jangan sampai memantul. Huruf dzal bukan qalqalah. Idz. Namun huruf dzal memiliki sifat rokhawah, yaitu mengalirnya suara ketika membunyikan huruf karena lemahnya penekanan terhadap makhraj. Iz, maka alirkan iz. Qalu masing-masing 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Fathah diikuti alif, dhammah diikuti wawu sukun mad tabi'i. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang pada kalimat idz qalu ma anzalallahu ala basharim min syai'. Idz qalu ma. Sekarang kita uraikan pada kalimat ma anzalallahu. Ma bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat, namun kita tentukan salah satu, misalnya 5 harokat. Maka nanti jika terdapat mad jaiz kita samakan 5 harokat kita panjangkan. Idz qalu ma an. Hati-hati pada saat membunyikan huruf hamzah setelah mat. Huruf hamzah jangan diseret ya. Hamzah memiliki sifat syiddah, maka harus dibaca jelas dan tegas. Nun sukun bertemu zain. Nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat ikhfa hakiki. Anzalallahu. Nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, perhatikan, maka bunyi nun sukun atau tanwin, termasuk ini nun sukun bertemu zain.
salah satu di antara 15 huruf ini, bunyi nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Anzala. Pada saat menyamarkan dan mendengung kita siap-siap membunyikan huruf depannya yaitu huruf zain. Ikhfa hakiki. Anzalallahu. Lam jalalah yang didahului fathah. Kita baca tafkim. Lallahu. Lallahu. Ala huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Ai'u huruf ain yang memiliki sifat tawasud dan jahar. Ai. Ala la alif kecil di atas 2 harokat matabi'i. Basyarim huruf shin tafasih. Basyarim. Berikutnya kasrah tanwin bertemu mim. Kasrah tain atau kasrah tanwin, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, ya nun, mim, wawu, termasuk huruf mim di sini. Kasrah tanwin atau kasrah tain bertemu mim idgham bi gunnah, memasukkan dengan mendengung, memasukkan pada huruf mim, rim, dan mendengung selama 3 harakat. Basyarim min. Nun sukun bertemu shin berikutnya ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Min syai. Fathah bertemu ya sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf mat lain. Kita lunakkan sambil kita waqafkan, 4 harakat kita panjangkan. Min syai. Dan ini huruf hamzah, jangan tertukar ain, jangan dibaca syai'. Syai'. Ya, jangan tertukar ain, ini hamzah, siddah, tertahannya suara ketika membunyikan huruf tersebut. Qaf lam sebaiknya berhenti. Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudal linnas. Qul man, lam sukun, hati-hati tawalut. Apa itu tawalut? Tawalut ialah memantulkan huruf hijaiyah selain huruf qalqalah. Lam sukun bukan huruf qalqalah. Maka jangan dibaca seperti ini. Qulaman, qulaman, ya, itu seperti memantulkan huruf hijaiyah selain qalqalah. Lam sukun cukup masuk. Qulman, qulman ang. Nun sukun bertemu hamzah idhar halqi. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, termasuk hamzah di sini. Maka nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nah, untuk menghafalkan hukum bacaan yang lain seperti ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, paling tidak kita harus menghafalkan idhar halqi ini. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 6 huruf ini harus kita hafalkan, karena nun sukun harus dibaca jelas atau tanwin yang harus dibaca jelas tanpa mendengung. Man ang, ul man ang, dan berikutnya nun sukun baru kita samarkan di sini karena nun sukun bertemu zain ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Anzalal. Alif lam qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun, alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Lal kitabal ladzi, anzalal kitabal ladzi. Idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Lal kitabal ladzi, ta, alif kecil di atas 2 harokat matabi'i. Kitabal ladzi. Berikutnya lam ta'rif yang tidak bersukun, ciri-ciri dari idgham syamsiyah. Ini adalah cara mudah untuk membedakan mana yang idhar qamariyah dan mana yang idgham syamsiyah. Kitaballadzi, dzi, kasrah bertemu ya sukun 2 harokat kita panjangkan. Kasrah bertemu ya sukun 2 harokat kita panjangkan. Matabi'i. Jaa'a bihi, ja bertemu nyamat dengan hamzah
dalam satu kalimat mad wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Jaa bihi, hadhamir yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah di sini namanya mad silah khosirah, cabang dari mad tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Bihi Musa, Musa masing-masing 2 harokat mad tabi'i, dhamma diikuti wawu sukun, alif kecil di atas, 2 harokat kita panjangkan. Nurau, nu dhamma diikuti wawu sukun, 2 harokat mad tabi'i. Rawu fathah tanwin bertemu wawu, idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, ya nun mim wawu termasuk huruf wawu dan mendengung selama 3 harokat. Nurau wa hudallin, wa hudal fathah tanwin pada huruf dal di sini bertemu lam, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Perhatikan gambar ini, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro masuk tanpa mendengung, masuk pada huruf lam tanpa mendengung, tanpa ditahan. Wa hudallin, berikutnya nun yang bertasdid gunnah musyaddada, linnas, nas bertemu mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mad arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Karena kita wakaf di sini kita mengulang pada kalimat wa hudal linnasi. Wa hudal linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Wa hudal linnasi. Sekarang kita uraikan pada kalimat taj'alu, jim sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugro. Jangan lupa dipantulkan. Taj'alu, taj'alu, alu huruf ain, alu dhamma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i, nahu hadhamir yang berharokat panjang tidak bertemu hamzah mad silah khosirah, 2 harokat kita panjangkan cabang dari mad tabi'i. Nahu qara, qara fathah bertemu alif, ra 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Tisa, huruf ta ini huruf isti'la. Fatitu, fati, ti kasar diikuti asukun 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Tisa, tisa tubdu, tube ba sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugro. Du dima bertemu sukun 2 harokat mad tabi'i. Naha fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Wa tukhfu dhamma diikuti wawu sukun, fu 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Nakafiro, nakafiro, si kasrah diikuti ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Ra fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutah namanya mad iwad, cabang dari mad tabi'i, 2 harokat, tidak boleh lebih tidak boleh kurang. Kafiro, kafiro, tanda waqaf jaiz, jim kecil artinya boleh berhenti boleh terus. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Wa ulim, wa ul huruf ain masuk pada huruf lam yang bertasdid. Wa ulim, wa ulim mim sukun bertemu ta idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, ya perhatikan, selain bertemu dengan 2 huruf ini maka mim sukun dibaca jelas. Seperti ini bertemu ta idhar safawi, mim sukun dibaca jelas. Wa ulimtum, berikutnya mim sukun bertemu mim, bertemunya 2 mim namanya bacaan idgham mimi. Masuk pada huruf mim berikutnya disertai mendengung selama 3 harokat idgham mimi. Wa ulimtum ma, tumma, ma fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Lam ta huruf mim lagi di sini bertemu ta
sama seperti ini. Yang pertama mim sukun bertemu ta, idhar safawi. Bertemunya huruf mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, namanya idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Lam ta'lamu, mu bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil 5 harakat kita panjangkan. Ta'lamu antum, nun sukun bertemu ta ikfa hakiki, kita semarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Antum. Berikutnya mim sukun lagi bertemu wawu idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Tum wala abaukum. Aba hamzah bertemu mat, namanya mat badal, cabang dari mat tabi'i. Hamzah yang berharakat alif kecil di atas, namanya mat badal, cabang dari mat tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Abaukum. Berikutnya ada mat di sini yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil 5 harakat kita panjangkan. Baukum. 5 harakat kita panjangkan. Dan kita wakaf pada tanda qaf lam al-waqfu aulah. Sebaiknya berhenti. Abaukum. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Qulillahu, lam jalalah yang didahului kasrah kita baca tarkik. Qulillahu thumma dhar, mim yang bertasdid gunnah mustadada kita dengungkan selama 3 harakat. Thumma darhum, mim sukun bertemu fa idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Hum fi kasrah diikuti ya sukun 2 harakat mat tabi'i. Khawdihim, khaw fathah bertemu waw sukun kita lunakkan. Khawdihim, khawdihim, mim sukun bertemu ya idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Wihim yal'abun. Yal'abun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun, 4 harakat kita panjangkan. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Sadaqallahul azim.